Di tengah majunya perkembangan teknologi dan komputer saat ini, rasanya aneh ya kalau ketemu seseorang yang tidak tahu atau tidak pernah menggunakan komputer. Bagaimana tidak? Komputer sudah mengisi keseharian kita, mulai dari digunakan untuk bekerja, belajar, hingga bermain. Komputer sekarang ini pun sudah lebih canggih dengan dilengkapi berbagai fitur dan aspek yang bisa kita manfaat dalam kehidupan sehari-hari. Tapi, penasaran gak sih bagaimana perkembangan komputer? Oke, langsung saja kita simak sejarah perkembangan komputer dari masa ke masa. Sebelum lebih jauh, yuk ketahui dulu apa itu komputer. Sederhananya, komputer adalah sekumpulan alat elektronik yang saling bekerja sama untuk menerima data, mengolah data, dan menampilkan data untuk pengguna. Komputer pertama kali ditemukan oleh seorang ilmuwan dan matematikawan asal Inggris bernama Charles Babbage di tahun 1822. Nah, dari awal ditemukannya komputer tersebut, sebenarnya banyak ilmuwan lain yang turut berkontribusi dalam sejarah komputer. Contohnya seperti Lovelock dan Alan Turing. Perkembangan komputer dari pertama memasuki pasar hingga sekarang dapat dibagi menjadi 5 generasi yang berbeda. Nah, apa saja sih 5 generasi komputer tersebut? Yuk, kita simak. 1. Komputer generasi pertama, 1940 hingga 1956. Perangkat komputer yang pertama ternyata dikembangkan untuk desain pesawat dan peluru kendali. Komputer generasi pertama ini digagas oleh Konrad Zuse, seorang insinyur asal Jerman. Komputer ini menggunakan tabung hampa udara sebagai sirkuit dan drum magnetik untuk memori. Nah, kamu tahu nggak? Komputer generasi pertama ini sangat mahal dan besar. Besarnya itu sampai bisa mengisi seluruh ruangan. Contohnya saja ENIAC, komputer elektronik pertama di dunia yang mempunyai bobot 30 ton, panjang 30 m, dan tinggi 2,4 m. Komputer generasi pertama juga mengandalkan machine language, yaitu level bahasa pemrograman paling rendah yang bisa dimengerti oleh komputer. Bahasa pemrograman ini hanya bisa menyelesaikan satu perhitungan setiap waktu, serta butuh berhari-hari atau berminggu-minggu untuk menyetel perhitungan baru. Komputer generasi kedua 1956-1963 penemuan oleh 3 fisikawan asal Amerika yang terdiri atas Walter Hauser Brattain, John Barder, dan William Bradford Shockley, mendatangkan perubahan besar pada berbagai peralatan elektronik khususnya komputer. Diciptakannya transistor pada masa ini mengubah wajah komputer generasi pertama. Transistor jauh mengungguli tabung hampa dan memungkinkan komputer menjadi lebih kecil, cepat, murah, dan hemat energi bila dibandingkan dengan pendahulunya. Selain itu, pada generasi ini juga dilakukan pengembangan memori inti magnetik. Secara umum komputer generasi kedua sudah menggunakan bahasa pemrograman tingkat tinggi, kapasitas memorinya sudah lumayan besar, tidak membutuhkan terlalu banyak listrik, dan proses operasinya sudah cepat. Komputer generasi ketiga 1964 hingga 1971. Pengembangan integrated circuit menjadi penanda komputer generasi ketiga. Dalam pemakaian komputer generasi kedua, transistor membuat komputer jadi cepat panas. Hal ini yang menyebabkan komputer generasi kedua mulai ditinggalkan. Kemudian, pada tahun 1958, Jack Billy menciptakan integrated circuit chip atau IC. IC ini merupakan kepingan kecil yang mampu menampung banyak komponen menjadi satu. Jadi, komputer pada generasi ketiga menjadi lebih kecil, cepat, dan murah. Pada masa ini, memungkinkan juga untuk dipasarkan ke khalayak umum. Generasi keempat 1971 sekarang. Mikroprosesor menjadi terobosan dalam mendatangkan komputer generasi keempat dengan menyatukan ribuan IC ke dalam satu kiping silikon. Komputer generasi keempat sudah muat dalam genggaman manusia. Pada masa ini, mulai muncul laptop yang sangat portable dan dapat dibawa kemana-mana. Seiring komputer-komputer kecil ini menguat, mereka dapat dihubungkan untuk membentuk jaringan, yang pada akhirnya mengawali perkembangan internet. Komputer generasi kelima sekarang masa depan. Nah, komputer generasi kelima ini adalah komputer yang kita gunakan. Ditandai dengan munculnya LSI atau Large Scale Integration yang merupakan pemadatan ribuan mikroprosesor ke dalam satu mikroprosesor. Komputer generasi kelima ini juga ditandai dengan munculnya semikonduktor. Komputer kuantum dan penggunaan nanoteknologi juga akan merubah besar-besaran wajah komputer yang kita kenal pada generasi sebelumnya. Tujuan dari komputer generasi kelima adalah mengembangkan komputer yang dapat merespon suara bahasa dan dapat belajar secara sadar. Nah, itu dia sejarah perkembangan komputer dari generasi ke generasi. Ternyata, berbeda sekali ya tampilan dan fungsi komputer yang kita gunakan sekarang dengan komputer pada generasi pertama. Kini, komputer menjadi salah satu alat elektronik yang tak dapat dipisahkan dari kehidupan sehari-hari. Tapi ingat, selalu gunakan kemajuan teknologi dengan bijak ya. Sekian video yang dapat saya sampaikan tentang sejarah komputer dari masa ke masa. Terima kasih.